kita akan kuliah tentang diagnosis gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa ya. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa di dalam berbagai proses patogenis penyakit sering kita bicara nanti adanya retensi ya, retensi cairan, khususnya ini untuk kasus-kasus di blok genitourinary system ya, bisa nanti ada UDEM dan sebagainya, maka tentu kita kepikiran bagaimana itu bisa terjadi ya. Nah, untuk itu kita akan sedikit membahasnya. Bentar ya. Oke, jadi kita bicara tentang distribusi air di dalam tubuh. Kalian sudah tahu bahwa air itu akan didistribusikan di antara kompartemen utama di dalam tubuh. Ya, ada seluler, ada interstisium, ada intravaskuler, ya, ada untuk di tulang, di jaringan ikat dan sebagainya. Jadi, tapi yang paling besar itu adalah intraseluler, interstisium dan intravaskuler atau pembuluh darah, ya. Jadi dalam hal ini nanti kita akan lihat lebih dari setengah air itu berada di dalam sel. Jadi kapasitas air terbesar di dalam tubuh kita adalah di intraseluler, ya sekitar 33-36%. Nah, kira-kira 15-20% air berada di luar sel. Nah, berada di dalam pembuluh darah dan sisanya pada ruangan antar sel, ya. Nah, makanya ini sangat penting untuk kita mengetahui bahwa kepentingan kita menjaga keseimbangan air, ya khususnya bahwa intrasel tetap berada dalam posisi yang paling besar atau porsi yang terbesar itu memang harus kita pertahankan, ya. Nah, perkiraan volume air ya, pada berbagai ruangan pada seseorang dengan berat badan 70 kilo. Jadi kalau kalian hitung berat badan kalian berapa, ya kalian bisa hitung nanti sendiri, ya. Jadi total air badan kita itu sekitar 60%-nya adalah 42 liter, ya. Di mana ruangan intraseluler itu sekitar 24 liter, ekstraseluler itu 18 liter, yang terbagi menjadi di antar sel 13 liter, dan pembuluh darah atau volume darah kita adalah 5 liter, ya. Jadi biasanya kalau di pembuluh darah ini dibagi lagi, kalau laki-laki beda, perempuan beda, ya. Laki-laki sekitar 4,5 sampai 5 liter. Nah, ini adalah distribusi keseimbangan air di berbagai kompartemen tubuh, ya. Jadi ternyata ada di plasma, di interstisial, bahkan di tulang pun ada, ya, di jaringan konektif juga ada, nah, di connective tissue, ya. Kemudian di air transseluler juga ada. Jadi pada prinsipnya kita yang harus perhatikan adalah intraseluler, ya. Sel water itu adalah 33 sampai 36 liter. Jadi itu yang paling banyak. Nah, kita tentu harus menjaga supaya ini tetap bisa normal, ya. Walaupun kita tidak bisa mengendalikan secara keseluruhan karena dia sudah berjalan secara otomatis, ya. Tubuh ini ibaratnya satu ruangan yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga keseimbangan air ini akan berhubungan satu sama lain, ya. Kalau misalnya sel waternya kurang, nanti akan dikirim atau dipindahkan dari interstitial fluid dan lain sebagainya, ya. Interstitial fluid kurang akan dipindahkan dari connective tissue dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kompartemen-kompartemen yang membantu menjaga keseimbangan dari cairan tubuh kita. Nah, bagaimana dengan apabila terjadi gangguan volume cairan? Nah, pada orang normal ya sekitar 50-60 dari berat badan tubuhnya itu terdiri dari air, ya, didistribusikan pada ruang intraseluler dan ekstraseluler. Penyakit berat dapat terjadi karena tidak normalnya volume air dan distribusi air. Jadi hanya gara-gara distribusi air yang tidak seimbang kita bisa mengalami penyakit. Jadi sebenarnya penyakit itu tidak selamanya harus ada karena infeksi, ya, harus adanya suatu mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, tidak hanya karena kekurangan air saja kita bisa mengalami suatu dehidrasi yang berat, ya, sehingga tentu ini berdampak terhadap proses metabolisme fungsi metabolisme tubuh yang lain, ya. Nah, kemudian distribusi dari cairan tubuh. Nah, air didistribusikan bebas pada seluruh tubuh karena kita tahu ada proses
osmosis ya, ada proses perpindahan dari satu tempat lain, mungkin melalui membran sel dan lain sebagainya. Jadi air berdifusi bebas. Nah, hanya air yang bisa berfusi bebas demikian ya dalam sel dan ekstrasel sebagai respon terhadap perbedaan konsentrasi solut atau zat terlarut ya. Jadi jumlah air dalam berbagai ruangan dalam tubuh bergantung pada jumlah solut yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi contohnya seperti kita misalkan ada 2 tabung ya, dulu kita belajar kalau ini dikasih gula, kalau ini hanya air saja ya, itu bagaimana perpindahan airnya. Nah itu nanti kita akan lihat pada gambar berikutnya nanti ya. Pada ruang ekstraseluler solut utama adalah natrium. Jadi di dalam di ekstraseluler kita, jadi ion utamanya itu adalah natrium ya dan berbagai anion lain. Jadi dalam hal ini kepentingan kita adalah menjaga kadar natrium di dalam ekstraseluler kita. Jadi kalau natriumnya rendah, ya tentu ini berpengaruh ya. Makanya kenapa di dalam pemeriksaan laboratorium itu ada pemeriksaan elektrolit ya. Di situ ada natrium ya, di situ ada kalium, di situ ada klorida. Oke. Kemudian di ruang intraseluler itu adalah kalium ya dan berbagai anion lain. Jadi yang paling utama inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kaliumnya rendah, tentu apa yang terjadi ya bisa kan gangguan dari sirkulasi, gangguan dari tekanan darah atau dari otot jantung ya dan lain sebagainya. Atau kalau dia tinggi bagaimana? Berarti apakah ini kemungkinan gangguan di ginjal dan lain sebagainya. Sodium akan bergerak ke dalam sel dan kalium bergerak keluar sel. Jadi ada pertukaran ya. Jadi sodium akan bergerak ke dalam sel, kalium bergerak keluar sel secara pasif, bergantung pada perubahan konsentrasinya. Pergerakan aktif, ya kalau tadi dia bergerak secara pasif itu bergantung kepada konsentrasinya, tapi kalau bergerak aktif itu diatur oleh namanya natrium kalium ATP pump. Jadi ada suatu pompa yang berfungsi bagaimana mengatur perpindahan natrium kalium baik intrasel maupun ekstrasel. Nah, distribusi air pada ruang ekstraseluler ditentukan oleh natrium, sedangkan di ruang intraseluler oleh kalium. Penambahan solut ke salah satu ruang akan menambah volume cairan ke ruangan tersebut dengan cara menarik air dari ruangan dengan solut yang rendah, ya, atau kelebihan banyak air. Jadi kalau misalnya satu kompartemen kita tambahkan misalnya nilai natriumnya atau kaliumnya, maka ini akan terjadi perpindahan. Ya. Nah, ketika terjadi hipovolemi atau menurunnya volume intravaskuler atau ekstraseluler, ini bisa disebabkan oleh gangguan keseimbangan natrium. Jadi makanya elektrolit itu sangat penting. Ya. Jadi ada satu kasus di Rumah Sakit Haji Adam Malik, dia datang dengan penurunan kesadaran, ya sudah hampir mendekati koma, kemudian udah bicaranya ngalor ngidul apa segala macam ya. Ternyata kita cek elektrolitnya mengalami gangguan ya, sehingga ini kita koreksi elektrolitnya, ternyata dia bisa baik kembali ya. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang mempengaruhi keseimbangan dari natrium? Nah, di sini kita melihat bahwa ada faktor dari peningkatan kadar natrium atau sodium ya yang disebabkan oleh pertama intake-nya bertambah, pemasukannya bertambah, pengeluarannya tidak bertambah. Contohnya ya kita mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium ya atau mengkonsumsi minuman-minuman yang mungkin berkarbonasi yang natriumnya tinggi ya tanpa sadar kita sehingga pemasukan natrium kita bertambah. Nah, ini akan mempengaruhi dari distribusi air di dalam tubuh kita ya. Makanya kenapa banyak kasus penyakit itu ujungnya adalah di lambung. Ya, jadi kalau kita mampu menjaga lambung kita, percayalah kita pasti bisa hidup sehat. Tapi kalau dengan kita tidak menjaga, artinya kita makan yang asal makan ya, makan kayak potato chip dan sebagainya. Nah, kita lihat di komposisi itu natriumnya sangat tinggi, gitu ya. Jadi kita sendirilah yang menyebabkan kita menjadi sakit karena pola diet kita yang tidak benar. Dengan perkembangan teknologi memang tidak
tidak bisa dipungkiri banyak makanan atau sediaan makanan yang dirubah dalam bentuk menjadi hal-hal yang bersifat ringan, ya. Jadi seperti kentang, awal mulanya kita makan kentang mungkin di dalam sup, ya. Ibu membuat sup, kita bisa makan kentang. Tapi sekarang ini kentang bisa dimakan itu hanya dengan membeli chip-chip yang dijual di Indomaret atau di Alfamart dan lain sebagainya, ya. Jadi memang ini menjadi suatu efek, ya, terhadap perkembangan teknologi, sehingga kita sendiri tidak menyadari bahwa kita yang merusak dalam keseimbangan dari cairan tubuh kita. Jadi penambahan natrium yang bertambah, ya, pengeluarannya tetap, maka ini akan menyebabkan gangguan. Kemudian adanya ekskresi dari natrium yang menurun. Jadi harusnya secara normal kita masuk banyak, tentu keluarnya banyak, ya. Tetapi ternyata mungkin karena masalah di ginjal kita sehingga terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus, misalnya pada mereka yang gagal ginjal terjadi penurunan sehingga natriumnya menjadi tertahan, ya, tidak bisa dikeluarkan sehingga jumlah natrium bertambah. Tentu saja maka air yang berada di kompartemen di ekstraselular, ya, itu akan menjadi meningkat. Kemudian reabsorpsi dari natrium di tubulus renal juga meningkat, ya. Jadi semakin banyak natrium yang direabsorpsi itu ikut meningkatkan, ya. Kemudian adanya peningkatan dari renin, angiotensin, aldosteron juga demikian, ya. Jadi ini akan meningkatkan dari tekanan darah. Jadi sistem RAA-nya akan ditingkatkan sehingga akan mengarahkan kepada kenaikan tekanan darah. Kemudian aktivitas kortikosteroid yang berlebihan. Jadi pada pengguna obat-obat yang mengandung kortikosteroid ini yang harus diperhatikan, ya. Dia tidak boleh diberikan pada mereka yang sudah tekanan darah tinggi, ya, karena ini akan berdampak kepada naiknya lagi tekanan darah dari orang tersebut sehingga akan bisa berdampak pada terjadinya mungkin krisis hipertensi dan lain sebagainya. Oke, kemudian kadar natrium juga bisa rendah. Dan itu dipengaruhi oleh pertama intake, ya. Intake natrium yang rendah juga bisa terjadi pada orang yang memang sangat diet terhadap garam, ya. Jadi ada satu orang yang memang ternyata dia selama ini vegetarian, betul-betul dia dijaga ketat garamnya apa segala macam, sehingga akhirnya tubuhnya menjadi dehidrasi, ya, kekurangan cairan. Dan akhirnya memang harus dirawat, ya, karena terjadinya intake dari natrium yang sangat rendah, ya. Makanya kepada kalian yang suka mencoba diet-diet yang dengan modern sekarang ini, ya, hati-hati dengan intake natriumnya, ya. Ada yang bilang harus puasa dulu dietnya, ya. Ada yang harus menjaga tidak makan nasi dan sebagainya dan seterusnya. Jadi diet-diet yang demikian itu mempengaruhi intake natrium kita, ya, sehingga ini akan menyebabkan nanti kadar natriumnya rendah. Kemudian ekskresi dari natriumnya yang meningkat. Nah, jadi ekskresi sodium yang meningkat ini bisa disebabkan di renal, ya. Jadi seperti gangguan kegagalan ginjal, ya, gagal ginjal, ya. Kemudian adanya nefropati, kemudian diuresis osmosis, dan adanya penggunaan obat-obat diuretik, ya. Jadi seperti misalkan penggunaan furosemide, ya. Furosemide itu memang bagus untuk membantu memperlancar pengeluaran air, ya, dari berkemih, tetapi hati-hati dengan efek terhadap natriumnya, ya, atau dengan kaliumnya juga. Jadi hati-hati. Banyak nanti diuretik yang harus kita perhatikan itu. Jadi jangan hanya diuretik furosemide sekian kali sekian kasih ke pasiennya tanpa kita perhitungkan apakah pada pasien ini akan terjadi kemungkinan diuretik dehidrasi atau tidak, misalnya, ya, itu harus diperhatikan. Kemudian penurunan renin, angiotensin, aldosteron, ya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian kalau terjadi di ekstrarenal, nah ini biasanya yang sering muncul, ya, pada pasien-pasien yang mengalami diare. Nah, diare banyak, ya, lebih dari 3 kali sehari dengan
air lebih banyak dari ampas, ya, maka tentu ini akan menyebabkan natrium akan banyak terbuang, ya, sehingga kita akan kekurangan kadar natrium, ya. Atau muntah pun demikian, keluarnya dari lambung, ya, natriumnya akan keluar. Atau kemudian kita berkeringat banyak, seperti misalnya kita berolahraga dan sebagainya, maka itu juga harus diperhatikan, ya. Makanya ada iklan minuman yang berlabel warna biru, ya, katanya untuk membantu dalam proses pengembalian setelah berkeringat, ya. Nah, kemudian adanya drainase dari pembedahan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Bagaimana kita menghitung kelebihan cairan pada seseorang? Pertama, kita hitung bahwa misalnya berat badannya 70 kilo, ya. Dengan rumus ini kita tahu bahwa untuk 70 kilo normal total body water-nya adalah 42 liter. Maka kalau misalnya natriumnya berlebihan, kita tahu natriumnya misalnya 110 mili ekuivalen per liter, maka total body water-nya adalah 42 kali 140 bagi 110, ya. Jadi 53,5 liter. Nah, maka kelebihan airnya adalah 53,5 kurang 42 hingga menjadi 11,5 liter. Jadi kelebihan 11,5 liter, ya. Nah, kalau kekurangan bagaimana? Ya, kalau kekurangan cairan berarti natriumnya menjadi lebih tinggi, lebih pekat, ya. Karena bagaimanapun cairan kurang, natriumnya akan terlihat menjadi lebih pekat. Makanya natriumnya adalah 170 mg per liter. Jadi total body water-nya adalah 42 kali 140 bagi 170, jadi 35. Nah, water defisitnya berapa? Ternyata 42 kurang 35, 7. Jadi dia kekurangan 7 liter. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan bagaimana cara menghitung kelebihan dan kekurangan cairan. Pengaturan volume intraseluler adalah penting untuk berfungsinya sel secara normal. Ya, tentu saja ya. Jadi kita tahu intraseluler itu kompartemen yang paling banyak harus mengandung air. Ya, tentu fungsinya juga berfungsi untuk menjaga berbagai metabolisme yang ada di dalam sel, ya. Hal ini dicapai dengan pengaturan osmolalitas plasma melalui perubahan keseimbangan air, ya. Mempertahankan volume plasma penting untuk terjadinya perfusi jaringan yang adekuat, dan ini berhubungan erat dengan pengaturan keseimbangan natrium. Jadi mempertahankan volume plasma itu penting untuk perfusi jaringan. Jadi kenapa kita penting sekali mengedukasi seseorang untuk mengkonsumsi 8 gelas sehari? Ya, karena kita harus menjaga volume plasma kita. Ya, kita butuh 8 gelas minimal untuk menjaga berbagai fungsi-fungsi metabolisme dalam tubuh berjalan dengan baik. Ya. Karena kita tahu kalau kita kekurangan cairan, air itu sebagai pelarut utama kita, ya, berbagai metabolisme terjadi melalui intravaskuler, ya, ditransfer melalui intravaskuler menuju ke sel, menuju ke jaringan dan seterusnya. Kalau ini bermasalah, maka ini akan menyebabkan gangguan dari kesehatan kita. Nah, pengaturan air antar sel dan ekstraseluler, ya. Jadi tekanan osmotik ini hubungannya adalah pengaturan air ini dengan tekanan osmotik. Ya, jadi tekanan osmotik adalah faktor-faktor utama untuk distribusi air dalam badan. Jadi mungkin nanti beberapa materi kuliah ini bisa kalian dapatkan juga di penyakit dalam ataupun nanti dari anestesi, ya. Nah, sehingga mungkin bisa memperkaya wawasan kalian. Air dapat dengan bebas melewati hampir semua dinding sel sehingga cairan badan berada dalam keseimbangan osmotik. Nah, jadi air itu yang paling bisa berdifusi ke semua kompartemen, ya, sehingga dia tidak terikat kepada keberadaan dari membran selnya, apakah permeable atau non permeable. Sehingga makanya dalam hal ini air itu sangat penting untuk kita jaga jumlahnya, ya. Jadi kenapa sih harus 8 gelas atau 2 liter sehari? Ya karena itu tadi, ya, kita harus menjaga dari tekanan osmotik agar distribusi air berjalan baik. Nah, osmolalitas cairan intraseluler dan ekstraseluler adalah sama. Bagaimana cara kita menghitung osmolalitas dalam tubuh kita? Maka rumusnya adalah 2 kali natrium tambah 2 kali glukosa dibagi 18
tambah dengan Bun ya dibagi 2,8. Jadi di dalam osmolalitas ini pada prinsipnya karena mudah kita mengukur berdasarkan volume. Sebenarnya di dalam bidang kimia yang lebih banyak dipakai itu adalah osmolalitas, tapi kalau di dalam penghitungannya kita pakai osmolaritas ya. Jadi yang satu osmolal, yang satu osmolar. Karena mungkin lebih mudah dalam penghitungan volumenya. Nah, ini tekanan osmotik ya. Kita tahu. Jadi kalau misalkan ada dua kompartemen ya di mana dipisahkan oleh suatu impermeable solute. Nah, jadi adalah membran sel yang dimana hanya air yang bisa melewatinya, ya. Impermeable itu dia terikat, tidak permeable. Ya. Jadi dia impermeable solute itu seperti glukosa, ya. Jadi ketika misalnya kita suatu kompartemen terdiri dari glukosa dan air, dan sebelahnya kompartemen itu adalah hanya air saja, maka otomatis kompartemen yang ada yang di sebelah kiri ini akan lebih banyak menarik air dari kompartemen sebelah kanan, ya. Jadi makanya dia glukosa ini sering disebut namanya apa? Higroskopis, ya. Hidroskopis, ya. Jadi dia bisa menarik air. Nah, zaman saya dulu koas, ya, waktu koas di bagian penyakit dalam di daerah Rumah Sakit Tembakau Deli sekarang, ya, di depan Samsat itu. Pada saat di bagian anak, ya, kita menangani pasien-pasien yang mengalami gangren, ya. Jadi pada kasus-kasus yang gangren itu kita di penyakit dalam, itu bukan bagian anak, di penyakit dalam kita menangani pasien diabetes yang sudah gangren kakinya, kemudian kita rawat lukanya di kakinya itu, kemudian kita letakkan gula, ya. Nah, orang kan tanda tanya, luka dikasih gula gitu ya. Nah, ternyata tujuannya untuk menyerap air supaya dia kering, jangan basah. Karena kalau kita tahu kalau basah itu berbagai mikroorganisme bisa berkembang. Ya, selain itu ditambahkan lagi metronidazol, ya. Nah, sehingga prinsip pengobatan demikian mungkin tidak ada di dalam teori atau tidak diajarkan teori, tetapi di dalam pengalaman dari ahli penyakit dalam yang pada saat itu bertugas membimbing kami, ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu sekarang masih dipakai atau tidak. Jadi dia bisa menyerap air, ya. Jadi makanya dalam hal ini kita melihat akan terjadi pressure osmotiknya akan naik, ya, karena semakin banyak air yang bergerak ke kiri, tentu balon yang berwarna orange itu akan terdorong naik ke atas. Nah, itulah yang kita sebut dengan tekanan osmotik, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau penambahan zatnya itu adalah zat yang permeable? Ya, zat yang permeable itu adalah zat yang bisa melewati dari membran dari sel tersebut. Ya, jadi sepertinya apa? Urea. Jadi urea ini adalah suatu zat terlarut yang bersifat permeable. Jadi dia bisa bergerak melewati membran sel. Sehingga kalau kita tambah urea di kompartemen yang sebelah kiri, ini bukan air yang kita tarik ke arah kompartemen kiri, tetapi malah ureanya yang bergerak ke kompartemen yang sebelah kanan yang dianggap memiliki air yang lebih banyak. Ya, jadi dia akan bergerak ke sana. Nah, makanya dalam hal ini kenapa urin kita akan pasti selalu mengandung urea. Ya, tidak akan ada urin yang tidak mengandung urea. Sehingga kenapa di dalam pemeriksaan osmolalitas itu Bun itu adalah blood urin nitrogen, Bun kepanjangannya adalah blood urea nitrogen, itu dipakai sebagai salah satu penanda dari osmolalitas, ya. Kemudian tekanan osmotik yang terjadi adalah sejajar dengan jumlah partikel per unit volume solvent, ya, bukan pada tipe, valensi atau berat dari partikel. Jadi tergantung dari berapa unit dia, berapa penambahannya, ya. Nah, kemudian solut harus tidak dapat melewati membran. Nah, jadi kalau pada yang bisa melewati membran, maka tentu tekanan osmotiknya akan menjadi lebih rendah, ya. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi pada Beker, ya. Beker ini
kompartemen atau tempat tabung seperti itu ya, beaker, seperti glass beaker gitu. Seperti gambar 1, bila lipid soluble dan free diffusible solid seperti urea ditambah pada satu kompartemen kan terjadi pergerakan ya. Kalau glukosa dia bergerak ke arah di mana glukosa yang tinggi, kalau urea bergerak pada air yang tinggi ya. Urea yang ditambahkan akan bergerak ke solid free kompartemen. Jadi kompartemen yang bebas zat terlarut. Nah, sehingga ke sanalah urea akan bergerak. Ya, akan terjadi keseimbangan pada setiap kompartemen. Bukan karena gerakan air ke urea yang kompartemen. Jadi bukan karena airnya yang bergerak, tapi karena ureanya yang bergerak menuju ke kompartemen yang bebas solut tadi. Sebagai akibatnya tidak ada osmotic pressure ya. Oleh karena urea pada waktu keseimbangan, urea ini dianggap efektif osmol. Jadi kita tahu kalau air yang bergerak menuju tempat di mana zat terlarut atau solut itu banyak, maka ini akan menaikkan tekanan osmotik. Tapi kalau dia bergerak menuju kompartemen yang airnya lebih banyak, yang bebas dengan zat-zat terlarut, maka tekanan osmotiknya akan rendah atau bahkan tidak ada. Ya, jadi tekanan osmotik ini penting secara in vivo karena menentukan distribusi antara air ekstra dan intraseluler. Kemudian garam natrium. Ya, garam natrium merupakan ekstraseluler osmol. Jadi bekerja mempertahankan air di ruangan ekstraseluler. Nah, sedangkan garam kalium adalah osmol intraseluler, ya, bekerja mempertahankan air di dalam seluler bersama dengan magnesium. Jadi prinsip bahwa natrium bekerja di ekstraseluler, kalium di intraseluler ini sangat penting, khususnya nanti ketika kalian melihat hasil laboratorium dari elektrolit, ya. Nah, walaupun membran sel permeabel terhadap kedua elektrolit ini, tapi tetap bisa sebagai osmol yang efektif, ya, karena dibatasi untuk tetap dalam kompartemennya oleh suatu pompa yang kita kenal dengan namanya natrium kalium pump. Sehingga kalau terjadi kekurangan salah satunya, pompa ini akan bekerja untuk menyeimbangkan kembali, ya. Volume cairan intra dan ekstraseluler ditentukan oleh jumlah air yang ada dan rasio dari exchangeable natrium dan exchangeable kalium ini ikut menentukan, ya. Nah, dalam keadaan normal, air dan elektrolit dalam badan dipertahankan dalam batas yang sempit. Ya, jadi memang seperti kadar natrium kita itu hanya 135 sampai 155. Kadar kalium kita hanya 3,5 sampai 5,5 ya. Batasnya sangat sempit sekali. Nah, jadi sebagai variasi dalam pemasukan dan pengaturan pengeluaran oleh ginjal. Jadi memang karena sudah diatur oleh tubuh ya, yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, makanya saya tidak tahu kok ada orang yang nggak percaya ya keberadaan Yang Maha Kuasa. Sudah diatur bahwa memang sedemikianlah berbagai fungsi pengaturan air di dalam tubuh. Ya, mungkin kalau kita yang manusia yang menciptakan manusia mungkin nggak terbayang bagaimana mengaturnya itu, gitu ya. Nah, disitulah letak kita mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berbagai hal yang terkait di dalam tubuh manusia ini suatu miracle, suatu keajaiban. Tidak kita bisa bayangkan bagaimana kita mengatur dari ujung kepala sampai ujung kaki, berbagai metabolisme, berbagai fungsi, berbagai kerja mekanik, kimia, fisik, dan sebagainya yang terjadi dalam tubuh, itu bisa terjadi dalam suatu keadaan yang keseimbangan. Ya, kita nggak tahu itu. Ya, itulah kekuasaan Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan itu Maha Besar. Ya. Nah, ini dicontohkan bila osmolality suatu cairan dalam satu kompartemen berubah. Ya, jadi kita tahu tadi bagaimana cara mengukur osmolalitas atau osmolalitinya. 2 kali natrium tambah bun tambah glukosa. Ya. Bunnya itu dibagi 2,8, glukosanya dibagi 18. Ya. Nah, jadi cair osmolality body fluid yang 280 ya atau 290 miliosmol per kilogram terdiri dari 140 mili ekivalen per liter natrium dan kalium yang 140 ya. Nah, apabila misalnya ada laki-laki 70 kilo ya dengan total body weight 42 liter atau 42 kilo, nah 25 liter dalam intraseluler atau 60% dan 17 liter dalam ekstraseluler. Ditambahkan 420 mili ekivalen NaCl. Nah, jadi dia makan garam. Jadi dia makan garam itu sebanyak 420 mili ekivalen. Ya.
tanpa air. Coba bayangkan tanpa air. Oh, macam mana itu? Menambahkan garam tanpa air ya ke extracellular fluid. Apa yang terjadi? Maka osmolalitas akan meningkat. Karena kita tahu rumusnya 2 kali natrium tambah bun tambah glukosa tadi. Ya. Maka air akan bergerak keluar sel untuk menyamakan tekanan osmotik. Ya. Nah, jadi makanya dalam hal ini akan terjadi peningkatan air ke keluar sel. Jadi total body solid permulaan itu sekitar 280 tadi ya. 280 kan berarti 11.750 miliosmol. Kemudian extracellular solid permulaan itu yang 17 itu tadi yang 17 itu yang di ekstraseluler ya. Di ekstraseluler. Nah, jadi 17 kali 280 itu 4.760 miliosmol ya. Jadi yang total body solid permulaan itu kan awal mulanya 11.760, dimasukkan NaCl baru sebanyak 420 ya. Jadi jadilah 12.180 miliosmol. Nah, body water osmolality yang baru itu 12.180 dibagi 42 ya. Jadi berarti 290 miliosmol. Nah, extracellular solid baru itu 4.760 tambah 420 jadi 5.180 ya. Kemudian ekstra volume baru 5.180 miliosmol dibagi 290 miliosmol ya, sama dengan 17,9. Kalau awal mulanya tadi hanya 17, ini sekarang jadi 17,9 ya. Intraseluler volume baru dari 42, normalnya kan 42 di intraseluler, dikurang 17,9 jadinya 24,1. Jadi akan terjadi defisit cairan ya. Jadi awal mulanya dia seimbang 42, terus karena ada penambahan natrium maka terjadi pengurangan cairannya sehingga dia mengalami defisit menjadi 24,1 ya. Nah, sedangkan ekstraseluler yang baru ya itu osmolalitinya dibagi 2 yaitu 145 mg, maka terjadi peningkatan jumlah solid yang bergerak 900 ml air dari sel ke ekstraseluler. Jadi airnya bergerak 900 mili ke arah ekstraseluler ya. Nah, jadi ini kita lihat juga pada saat keseimbangan ya. Harusnya kan awal mulanya 280, kemudian terjadi bergerak ke 290 ya, yang akan kemudian akan menjaga supaya keseimbangan ekstraseluler akan sama dia dengan intraseluler. Karena di intraseluler ditambah dari natriumnya sehingga osmolnya naik menjadi 290, maka dia akan bergerak ke ekstraseluler ya. Ya, jadi sama-sama akhirnya 290. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke pengaturan keseimbangan asam basa ya. Jadi keseimbangan asam basa ini dapat diketahui melalui reaksi berdasarkan persamaan namanya Henderson-Hasselbalch ya. Jadi rumus Henderson-Hasselbalch ini yaitu H positif tambah H CO3 negatif menjadi H2CO3 ya. Kemudian akan diurai atau berdisosiasi menjadi air dan CO2. Nah, ini bisa kita dapati baik di ginjal, ya, di paru-paru maupun di lambung. Jadi 3 organ penting ini menjalani proses pengaturan keseimbangan asam basa berdasarkan Henderson-Hasselbalch ini. Ya. Ya, jadi kita tahu bahwa sistem ini memainkan peranan penting dalam mempertahankan keseimbangan asam basa karena dapat diatur terpisah. Ya. Jadi HCO3 diatur dengan ekskresi H positif oleh ginjal, ya, PCO2 oleh ventilasi alveolar atau pernafasan kita yang mengandung CO2. Nah, berikutnya pada keadaan normal ekskresi ion hidrogen melalui ginjal itu berubah sejajar dengan produksi ion hidrogen yang ada. Nah, jadi bagaimana cara kita menambah ion hidrogen? Ya, pertama adalah kita tingkatkan kadar CO2. Ya. Nah, jadi ada cara yang paling mudah adalah dengan menahan nafas. Dengan menahan nafas CO2-nya
tertahan. Jadi seakan-akan CO2 ini tinggi. Nah, ketika dia bereaksi dengan air, dia akan membentuk bikarbonat, ya, H2CO3, kemudian akan diurai menjadi H positif dan HCO3-. Maka tentu ini akan tinggi H positifnya dan ini akan dikeluarkan melalui ginjal. Jadi ketika terjadi gangguan di paru-paru, maka mekanisme respon kompensasinya adalah melalui ginjal. Atau sebaliknya, ketika masalah pertamanya adalah di ginjal, kompensasi respon atau respon kompensatorinya itu adalah di paru-paru, ya. Jadi antara paru-paru dan ginjal ini sangat erat hubungannya. Kenapa? Makanya nanti di dalam pemeriksaan analisa gas darah, apa angka-angka yang tertera di situ adalah berhubungan dengan bagaimana kerja paru-paru dan kerja dari organ ginjal, ya. Jadi di sini kita lihat baik yang ekskresi maupun produksinya itu linier, ya, bahkan satu. Mungkin ini di sini sangat sejajar sekali, ya, sehingga kita bisa nanti tahu kapan produksinya kah yang meningkat atau ekskresinya yang meningkat, ya. Nah, jadi plasma ion hidrogen dan pH dipertahankan dalam batas yang sempit. Kita tahu pH darah kita adalah 7,35 sampai 7,45. Ya, bayangkan sangat sempit sekali itu. Dengan rata-rata 7,4. Jadi kalau kurang dari 7,35 dia bersifat asam, kalau lebih dari 7,45 dia bersifat basa. Jadi sedangkan nilai normal dari parameter ini adalah sebagai berikut, ya. Jadi kalau di arteri, nah makanya kalau kita periksa analisa gas darah, pH itu 7,37 sampai 7,43, ya, atau ada yang mengatakan 7,45 sampai 7,45, ya. Nah, jadi di sini nanti PCO2-nya 36 sampai 44, ion HCO3-nya itu adalah 22 sampai 26. Oke. Dengan ion hidrogennya 37 sampai 43. Kalau di vena dia lebih rendah. Makanya kalian nanti bisa memperhitungkan apakah analisa gas darah yang diambil, ya, hasilnya keluar misalnya. Analisa gas darahnya ternyata kok pH-nya rendah gitu, ya. Kemudian lihat PCO2-nya, kemudian HCO3-nya. Ini terjadi pergeseran. Wah, ini mungkin darah yang diambil ini adalah darah vena gitu, ya. Makanya perlu diverifikasi oleh dokter spesialis patologi klinik di laboratorium sebelum dikeluarkan. Jangan darah vena dikatakan darah arteri, ya. Ini akan membuat hasil pembacaannya menjadi bias. Makanya di situ salah satu peran dari spesialis patologi klinik, ya. Jadi bagi kalian yang mungkin punya minat, ya, terkait dengan berbagai kegiatan di laboratorium, ya, bekerja di bawah ruangan yang dingin, AC gitu, ya, enaknya. Silakan kalau mau mengambil spesialis patologi klinik. Nah, kemudian kita melihat karakteristik dari gangguan asam basa ini, ya. Jadi kalau kita lihat pada mereka yang kita sebut analisa gas darahnya itu memiliki asidosis metabolik, itu kita lihat ternyata pH-nya rendah, ya, tadi turun dari 7,35. Bahkan di klinis sendiri itu pasien bisa mencapai 6,8. Nah, jadi bayangkan kalian pasien 6,8 kira-kira bagaimana kondisinya, ya. Ternyata dia sudah dying, ya, sudah mendekati ajal, ya. Jadi tidak ada yang bisa bertahan sampai 6,7, ya. Dari pengalaman saya selama menjadi spesialis patologi klinik, tidak pernah kita mendapati analisa gas darah seseorang itu 6,7 masih hidup tenang-tenang, nggak ada, ya. 6,8 itu sudah koma, sudah bahkan mendekati ajalnya, ya. Sehingga tentu ini sangat penting untuk kita perhatikan hasil analisa gas darah, ya. Jadi pada mereka yang asidosis metabolik, pH-nya rendah, ya. Kemudian karena pH rendah berarti kan dia asam, ya. Asam itu berarti ion hidrogennya tinggi, ya. Jadi kita lihat di sini pH-nya rendah, asamnya berarti tinggi, ya, ion hidrogennya. Kemudian karena ini adalah asidosis metabolik, maka yang menjadi primer dari keluhan atau gangguannya adalah metabolik, ya. Maka kita lihat di sini
sebagai parameter utamanya adalah hasil 3-min. Nah, ternyata kalau dia asidosis metabolik, pH-nya rendah, HCO3-nya juga rendah, ya. Nah, jadi hal yang sejalan ini ikut menentukan kita apakah dia asidosis metabolik atau yang lain. Jadi primernya itu di HCO3-min. Nah, kemudian bagaimana dengan kompensasinya? Kompensasinya ternyata PCO2-nya juga rendah. Ya. Kenapa PCO2-nya rendah? Kan HCO3-minnya sudah rendah, ion hidrogennya positif, maka di paru-paru ion hidrogen ini akan dirubah menjadi HCO3-min, ya, H2CO3 menjadi bikarbonat. Ya, jadi ion hidrogen yang tinggi ini akan dirubah di paru-paru menjadi bikarbonat. Bikarbonatnya kemudian akan dipecah lagi menjadi CO2 dan dengan air. Nah, PCO2 yang banyak ini kemudian akan dikeluarkan terus-menerus sehingga akhirnya malah PCO2-nya turun. Ya, jadi ini kompensasinya. Kemudian kalau alkalosis metabolik. Nah, alkalosis berarti pH-nya lebih dari 7,45. Kita tahu pH tinggi, ya. Berarti asamnya bagaimana? Tentu kalau namanya basa atau alkalosis itu artinya basa, jadi ion hidrogennya atau asamnya rendah. Nah, kalau asamnya rendah, kita lihat. Karena ini alkalosis katanya, metabolik, maka primernya tentu saja adalah HCO3-nya tinggi, ya. Nah, sejalan dengan itu maka kompensasinya juga PCO2-nya tinggi, ya. Karena asam yang rendah tadi, ya. Kemudian selanjutnya adalah respiratory acidosis, asidosis pada respirasi. Jadi kalau namanya asidosis, pH pasti rendah, asamnya pasti naik, dan primernya di sini adalah di pernafasan, ya, PCO2-nya naik. Maka tentu saja kalau PCO2 naik, asam akan naik, ini akan meningkatkan proses pembentukan HCO3-min, ya. Jadi HCO3-minnya juga pasti akan naik, ya, karena sejalan dengan Henderson-Hasselbalch equation tadi, ya. Kemudian kalau alkalosis respiratorik. Nah, alkalosis respiratorik ini kita tahu pH-nya itu pasti tinggi, ya, di atas 7,45, asamnya pasti rendah, kemudian gangguan primer itu pasti di paru-paru, ya. Nah, ini pasti rendah, ya. Kemudian kompensasinya juga pasti HCO3-minnya rendah, ya. Jadi kalian bisa nanti mengaplikasikan tabel ini pada berbagai penyakit yang membutuhkan analisa gas darah, ya, misalnya apakah pada sesak nafas, pada pasien-pasien pneumonia, ya, pasien-pasien COVID, pasien-pasien PPOK dan lain sebagainya, ya, atau pasien ginjal, ya, misalnya ginjal akut ataupun gagal ginjal kronik, maka kalian akan bisa lihat berbagai penerapan dari tabel ini untuk ke arah apakah memang benar, ya, penyakitnya kepada yang demikian, ya, baik penyakit respiratorik maupun penyakit ginjal. Nah, ringkasannya, ginjal harus mengekspresikan 50-100 mili ekivalen non-karbonik asid yang dibentuk tiap hari. Jadi kita tahu ginjal ini merupakan fungsi filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, ya. Jadi dia menyaring, kemudian mereabsorpsi dan mengeluarkan semua zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, pada kondisi fisiologis memang itu adalah zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, tetapi seperti di rumah sakit di India, ya, jadi ada rumah sakit di India yang menerapkan namanya terapi urin. Nah, terapi urin ini mereka terapkan dengan menganggap zat-zat yang di dalam urin itu sebenarnya masih bisa dipakai untuk membantu kelainan metabolisme yang ada di dalam tubuh, ya. Jadi misalnya seperti orang DM, ya, kadar gula darah tinggi yang ada di dalam urin kemudian diminum lagi pagi harinya untuk membantu menetralkan gula yang tinggi tadi, ya. Kenapa? Karena prinsipnya kalau gula yang masuk sudah tinggi, tentu tubuh akan melakukan kompensasi untuk mencegah pengeluaran gula. Nah, gitulah kira-kira prinsip dasar mereka, ya. Jadi antidotumnya ada di dalam urin katanya, sehingga mereka harus minum urin sendiri untuk menetralisir kembali, ya. Tetapi sampai sekarang masih kontradiksi, penelitiannya juga masih yang belum begitu banyak, ya. Kalau kalian berminat silahkan cari, ya, bagaimana terapi urin terhadap berbagai penyakit tadi. Oke.
Ini dicapai dengan mengeluarkan ion hidrogen melalui tubus proksimal dan loop of Henle, ya, tentu saja collecting duct, ya. Jadi kita tahu bahwa nanti ada hidrogen ATPase pump, ya, natrium hidrogen ATPase pump juga, sehingga sebenarnya di dalam tubuh kita ini tidak ada yang tidak diatur oleh Tuhan, ya. Tuhan sudah mengatur demikian rupa, maka kita perlu untuk mensyukuri nikmat ini, ya. Kita menganggap kebesaran dari Tuhan, sepintar-pintarnya manusia, ya, sepintar-pintarnya dokter, itu tidak ada yang mampu menciptakan satu manusia pun, ya. Nah, dia menciptakan apakah dia sistem cloning dan sebagainya, ternyata tidak juga, ya. Jadi ada satu dulu cloning pada domba, ya, domba Dolly namanya. Sudah dicoba di cloning gitu, seakan-akan kita bisa menjadi Tuhan, kita coba untuk cloning, ya, bisa nggak berhasil? Bisa, ada dombanya hidup, tapi kemudian dalam waktu singkat mati, ya, karena ternyata proses yang tidak berjalan secara alami, tidak dalam proses pembuahan yang alami, itu tidak menimbulkan suatu fungsi metabolik, fungsi kerja lain-lain yang secara normal, sehingga akhirnya mempercepat untuk proses kematian sel, ya, apoptosisnya makin cepat, sehingga akhirnya dia dalam waktu sekian bulan apa tahun itu, kalau nggak salah saya lupa, akhirnya meninggal, akhirnya mati, gitu, ya. Jadi dombanya sudah tidak ada lagi. Jadi kemampuan manusia berpikir untuk menciptakan makhluk hidup sampai saat ini tidak bisa dibuktikan, ya. Kemampuan kita terbatas, kita masih harus mengakui bahwa memang Tuhan itu maha besar, ya. Kemudian produksi asam harian tidak dapat dikeluarkan, kecuali jika semua bikarbonat yang difiltrasi itu diabsorpsi, ya. Karena bikarbonat yang terbuang di urin di ekuivalen dengan penambahan ion hidrogen dalam tubuh. Nah, produksi asam harian tidak dapat diekskresikan sebagai free ion hidrogen, ya. Kecuali konsentrasi free ion hidrogen dalam urin sangat rendah, ya. Kemudian ion hidrogen yang disekresikan akan dikeluarkan dengan cara mengikatkan dengan buffer yang difiltrasi, misalnya fosfat, ya, dan kreatinin, dan NH3 yang akan dirubah menjadi NH4 dengan NH4+, ya, dibentuk mekanisme metabolisme glutamin di tubus proksimal. Kemudian di ekstraseluler, pH merupakan regulator fisiologis dari ekskresi asam. Dalam keadaan patofisiologi, hal ini dipengaruhi oleh efektif circulating volume, aldosteron, dan konsentrasi karbon. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang bertanya? Kita masih ada waktu 4 menit. Kalau bisa saya jawab sekarang, saya jawab. Kalau tidak, nanti saya akan kirim melalui hasian, ya. Saya jam 11 lagi. Izin dok. Ya. Iya, dok. Ya. Di tutorial sebelumnya, di pemicu tutorial, diberitahu bahwa pH-nya sampai 7,3, dok. Terus ya, dia memberitahu PCO2-nya yang meningkat sampai 49, dok. Sementara dia nggak ngasih tahu adanya HCO3-nya, dok. Nah, sedangkan yang kita tahu bahwa di situ masalahnya adalah renal failure, dok. Nah, ya, jadi meskipun kita nggak diberitahu HCO3-, HCO3- ionnya, apakah kita udah bisa langsung menyimpulkan karena masalahnya di ginjal adalah asidosis metabolik, dok? Base excess-nya ada? Ada, dok. Base excess-nya sampai -8. Ya, jadi begini. Terkadang di dalam pemberian nilai analisa gas darah, sebenarnya yang paling utama parameternya itu untuk asidosis adalah HCO3-. Tetapi sering sekali orang klinisi lebih mengingat dia base excess. Jadi base excess ini kan menunjukkan seberapa besar asamnya, ya. Base excess, kelebihan asam. Nah, kalau -18 berarti kan nggak ada yang lebih. Nilai base excess kan -2 sampai +2. Ya. Jadi kalau -18 berarti kekurangan dong, kekurangan dari basa. Ya kan, Natail? Berarti dia asam. Jadi kalau udah pH-nya turun, 7,3 itu sudah turun,
tambah dengan base excess-nya yang rendah, minus 18, yang mengarah menandakan itu adalah suatu asam, ya, maka dia asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik ini bisa dia dikompensasi dengan keberadaan respiratorik, bisa dia mix. Nah, hati-hati Natael. Jadi dia ada bisa mix bersamaan metabolik dan respiratorik. Nah, gitu ya. Ada lagi mau ditanya, Natael? Berarti kalau kasusnya seperti itu, berarti kesimpulannya adalah asidosis metabolik terkompensasi ya, dok? Iya. Baik, terima kasih, dok. Oke. Ya. Ada lagi? 1 menit lagi? Kasihan tolong di screenshot semua teman-temannya yang 90 ini, karena tadi saya screenshot hanya baru 60-an. Nanti saya membuat laporan, kasihan nanti kalau yang 30 orang tadi tidak saya checklist, saya anggap nggak hadir nanti, kasihan. Kalau bisa yang 90 sekarang ini kamu screenshot, ya, kemudian kamu kirim ke saya.